Halo semuanya. Wah, hehe. Kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Timeless ya. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul kabar yang akan datang. Oke. Ya, kita clarify energi kabar yang akan datang buat kamu ya. Entah dari siapa, begitu ya. Baik, kita lihat ya. Aku shuffle dulu kartunya. Kita lihat kabar yang akan datang buat kamu, oke? Ya. Wah, ini ada card color. Hehe. Oke, ini ada word. Jadi aku melihat ini kabar yang akan datang. Ini entah siapa ya, say. Ada yang cinta gitu sama kamu. Mungkin awalnya nggak terlalu gimana-gimana, tapi ternyata perasaan dia semakin hari semakin dalam sama kamu. Entah ya, awalnya suka biasa aja gitu, tapi ternyata dia semakin hari semakin sayang sama kamu. Entah siapa ini, dia akan menunjukkan bahwasanya dia benar-benar suka, dia benar-benar sayang sama kamu. Dia akan menunjukkan ya gerak-geri, atau ya kamu lihat aja tingkahnya, atau kamu pelajari petunjuk-petunjuk dari semesta, atau itu memang kabar semesta ya nantinya yang akan kamu terima. Bisa dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, atau dari intuisimu, atau dari mimpi-mimpimu ya. Ya, kamu akan tahu ternyata memang dia mencintaimu gitu. Ya beberapa kalian itu kayak bakalan tahu orang ini punya hasrat ke kamu. Begitu. Ya entah hasrat apa aja ya. Bisa dia punya ketertarikan secara seksual dengan kamu, atau memang kalian ini ada ikatan batin ya. Kalian punya chemistry, punya koneksi yang kuat begitu. Dan ini terjadi bisa juga ditandai dengan dia akan mulai menghargai keberadaan kamu. Keberadaan. Maksudnya ya, orang ini nantinya akan sering banget ingat dengan kamu. Ingat kebaikanmu kah? Atau ingat kamu yang bikin dia bahagia? Atau kamu yang bisa bikin dia senang? Kamu yang bikin dia puas atau apa? Ya, dia akan menghargai itu, Kak. Nih, jangan-jangan ada nanti yang kayak bener-bener ngomong langsung. Kan kalau ngomong langsung itu bisa dari komunikasi, atau bisa dari sosmednya dia, atau apalah gitu. Aku rasa kamu bakalan tahu ternyata orang ini ya menganggap kamu tuh berarti. Seperti itu. Ini kabarnya bisa dari kayak orang yang udah kamu kenal banget gitu. Ada yang udah kamu kenal banget, tapi ada yang fresh. Cuma yang fresh ini kayaknya sedikit lebih kayak yang terkoneksi ini ya orang yang udah lama sih gitu. Bahkan ada yang udah punya keluarga ya, beberapa seperti itu. Cuma
ya dia mau ngasih kabar ke kamu. Ini bisa kabar tentang, kayak aku bilang, dia mau ngasih tahu, ya beginilah perasaan aku yang udah lama bla bla bla. Nah seperti itu ada. Jangan-jangan ada teman lama atau ini mantanmu ya. Nah gitu loh say. Entah ini ya pernah dekat, cuma kabarnya ini bisa aja kamu terima langsung dari dia yang hubungi kamu, atau dari dia yang bikin-bikin apa gitu di sosial media. Tapi itu untuk kamu, kan sekarang lagi zaman gitu ya, ngomong apa-apa tuh dari sosmed. Bisa aja nih orang yang udah lama diam, udah lama pasif, atau dia udah lama banget begitu ya, nggak melakukan apa-apa, cuma dia akan speak up gitu. Dia akan membuat sesuatu di sosial media. Ya beberapa kalian mungkin kaget, nih orang biasanya susah diakses di sosmed, tapi ternyata bisa gitu. Entah beberapa waktu ke depan atau ini udah ada yang merasakan begitu ya. And then ya, kabar yang akan datang ini bisa dari keluargamu sendiri ya, atau dari temanmu begitu. Bisa mereka memberi kabar, atau ya mereka merasa seperti ada kenyamanan kalau sama kamu. Mungkin nanti ada yang datang berkeluh kesah sama kamu, entah curhat sama kamu. Beberapa ini ya menghampiri kamu tuh ya kayak merasa kamu yang tulus gitu. Ya mungkin ada teman-teman kamu, atau ini saudaramu atau siapa. Ya bakalan tahu aja kalau kamu tuh nggak seburuk yang mereka kira. Ternyata kamu tuh orang yang benar gitu, orang yang baik ya. Mungkin ada yang mau balas budi juga sama kamu sih ini ya, karena aku ngerasain aroma kebahagiaan. Jadi kalau kamu pernah berbuat baik atau membantu siapa, atau kamu pernah memperlakukan seseorang dengan spesial, dengan istimewa, dia ini bakalan menghampiri ya gitu. Ya bisa menghampiri kamu secara langsung atau menghampiri kamu di sosmed gitu sih. Bisa kayak dia benar-benar nyamperin kamu di sosial media, yang tadinya mungkin gak terlalu intens berkomunikasi, jadi intens berkomunikasi dengan kamu. Entah ini siapa, gak terlalu aktif merespon kamu di sosmed, jadi ngerespon. Jadi kayak lihat-lihat storymu begitu, lihat-lihat statusmu, atau jadi kayak mau nge-like postingan kamu. Ada yang seperti itu ya. Entah dia orang yang gak jelas itu ya, atau teman-teman kamu, ada yang gitu. Ya terutama kalian ya yang udah lama bertapa. Mungkin ya beberapa kalian yang sibuk lihat tarot, gak terlalu update di sosmed ya. Coba kamu sekali-sekali bikin apa di sosmedmu. Mana tahu ada yang respon dan kamu tuh kaget. Biasanya orang ini gak muncul kok jadi muncul. Nah siapa itu ya? Mungkin itu dari planet mana gitu ya. Gitu loh. Aku ngerasain ya mungkin akhir tahun ini atau nih awal tahun depan ya. Kan kalau akhir tahun atau awal tahun begitu, orang-orang itu biasanya mengingat kebaikan-kebaikan dari siapa misalnya. Nah kalau kamu pernah nanam kebaikan ya kamu diingat aja gitu kak ya. Bahkan di sini ya kalau kamu udah pernah melakukan apa, mengerjakan apa, entah dalam kerjaan, usaha, bisnis, studi, atau keuangan, ya semua perjuangan kamu itu akan terbayarkan. Jadi kamu pengen kehidupan lebih baik, keuangan lebih baik, itu bisa kamu terima gitu. Jadi istilahnya kalaupun ini terlihat lama begitu ya, kayak orang-orang itu kok lama banget menghargai kamu, atau dia kok lama banget menghargai kamu ya, pada akhirnya akan menghargai. Tapi setidaknya di sini kan Tuhan menghargai kamu. Jadi kayak kamu tuh udah lumayan sabar ya. Ya teruntuk kalian yang udah lumayan sabar atau bahkan sangat sabar menanti-nanti apa begitu ya. Ya
kamu dikasih gift gitu, dikasih hadiah. Kamu pengen ini kan, nah nanti di tahun 2022 mudah-mudahan dikabulkan gitu. Oke, kabar yang akan datang, ini ada yang terkoneksi denganmu ya. Atau ya, ini kalian yang pengen dengan siapa? Kamu pengen dengan orang lebih baik kah? Atau kamu pengen dia menjadi lebih baik? Nah, dia akan datang buat kamu gitu. Ini ada yang udah jauh ya, atau sudah menjauh. Cuma pas dia ngasih kabar gitu, dia benar-benar mau memperlakukan kamu dengan serius ya. Ya walaupun dia belum 100% bisa komitmen, tapi kayak dia mau seriusin kamu gitu. Ada rasa kasihan di sini soalnya. Dia kayak merasa, aku kasihan loh sama kamu. Kamu udah menanti-nanti aku kan? Kamu udah menunggu aku lama. Nah, ini ada yang ngerasa gitu. Entah dia GR kah? Gede rasa. Atau dia merasa aja, kayaknya kamu udah nungguin aku ya. Ya, aku kasihan gitu. Nah, ada yang ngerasa, udahlah, aku kasih kabar aja lah gitu. Atau, kalau aku ada waktu, aku komunikasi. Kalau aku udah mulai rendah hati, udah mulai kalahkan egoku, kalau suasana udah agak tenang, aku mau hubungi kamu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang niat gitu ya, mau ketemu atau apa ya, setidaknya bisa chatting atau video call ya, begitu sih. Beberapa cuma di sini apa ya, kalaupun nanti ada komunikasi, ada pembicaraan khusus ya, pembicaraan spesial dengan kamu, dia kayak pengen ngasih tahu atau dia pengen minta sesuatu dari kamu, entah bantuan atau memang dia mau ngomong, ya kamu sabar dulu ya, sabar lagi lah kayak gitu, karena aku belum bisa benar-benar seriusin, atau aku belum bisa memperlakukan kamu dengan sebuah komitmen, aku belum bisa memprioritaskan kamu. Nah, ada yang seperti itu. Cuma ini energinya bener-bener apa ya, random banget, ngacak banget. Soalnya di satu sisi aku merasa orang ini kalau secara batin nih ya, dia ada kok penyesalan, dia ada kok rasa bersalah. Cuma kayak berat banget gitu, berat banget untuk benar-benar membuka silaturahmi dengan kamu. Cuma ini aku lihat energinya, ya dia benar-benar mau bicara sama kamu, tapi nggak menyelesaikan masalah gitu aja sih. Lebih kayak, ya aku udah kasihan sama kamu, kamu udah baik selama ini, ya udah, apa salahnya ya ngasih kabar, atau aku tanya kabar kamu kedepannya gimana ya nantilah gitu. Ya lucu aja sih. Kan ini ada hubungan gak jelas gitu ya kak. Itu strong banget Pisces, Sagittarius, Leo, Aries, Cancer, Scorpio, Gemini gitu ya, bisa energi saja. Jadi ini orang yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Jadi dia kadang ada beberapa hal yang gak tersampaikan ke kamu. Kalaupun dia bisa ngomongnya, seperti aku bilang tadi, pengen bilang kayak, ya kamu sabar lagi lah, lebih sabar lah, aku memang kayak gini, aku memang lambat, lelet, aku memang orangnya sulit menyelesaikan masalah, aku sulit memberikan kejelasan, aku orangnya memang begini, pelin-pelan. Nah, dia pengen sih ngomong seperti itu gitu loh. Dan beberapa nih kabarnya bisa juga tentang, ya kamu akan tahu ternyata memang hidupnya itu nggak enak ya. Mungkin itu yang bikin dia berat untuk komit sama kamu, itu yang bikin dia berat untuk komunikasi sama kamu. Entah di sini dia punya beban hidup, punya beban pikiran, banyak banget yang dia pikirin ya. Dia ini udah kayak apa ya, udah kayak raja mungkin ya, udah kayak ratu, mikirin ini, mikirin itu, mikirin rakyat gitu. Jadi dia banyak pikiran atau apa, dia seperti
apa ya, udah benar-benar ada di titik yang gak enak banget. Entah memang ini sampai dia sakit atau benar-benar dia sampai ya miris sih keadaannya. Ya beberapa dalam kerjaan, dalam keuangan itu nggak baik-baik aja. Jadi ya begitulah dianya. Konflik batin, tertekan batin. Akhirnya kontak batin lah sama kamu. Mungkin dia selama ini udah sering nih kontak batin, kayak komunikasi batin gitu ya. Aku di sini loh, Marimar. Aku di sini Rodolfo, masih mikirin kamu. Cuma masih begini keadaannya, tantangannya begini, halangannya, ya bedanya gini loh. Nah kayak gitu sih. Cuma ini perasaannya dalam sama kamu ya. Seperti ada energi yang berkali-kali healing. Dia berusaha menenangkan dirinya berkali-kali tanpa kamu. Seandainya dia bisa ngomong ya, dia tuh mau bilang, aku hampir setiap hari berusaha healing, berusaha tenangkan diriku, karena aku gejolak batin terus ya kalau nggak ada kamu. Nah seperti itu. Kan ini ada orangnya emosional ya, ada orangnya yang sensi gitu. Jadi ya begitulah adanya. So bisa aja nih kabar yang bakalan benar-benar terlihat jelas dalam sebuah pembicaraan dari dia, atau memang kamu lihat sosmednya tiba-tiba. Dan ini banyak juga energi dari mimpi ya. Jadi kamu yang udah nggak terlalu mikirin dia nantinya, kamu jadi mimpiin dia gitu. Kok orang ini ada ya di mimpiku, jelas banget di mimpi itu dia kayak ngasih kabar begini keadaannya. Di mimpi itu ya sedih sih raut wajahnya. Dia hidupnya itu seperti hidup yang berantakan lah atau tidak terurus. Nah seperti itu muncullah energi-energi kasihan sama dia. Ya dia juga kasihan sama kamu. Ini beberapa kan ada yang energi twin flame ya, kayak cerminan, mirror, jadi saling kasihan. Kadang dia tuh kasihan sama kamu karena kamu udah terlalu sabar, atau kamu terlalu lama ya menanti-nanti. Nah kalau kamu juga kasihan, di sana siapa ya yang tulus sama dia gitu ya. Kadang cinta bisa bikin kasihan ya, kasihan bisa bikin cinta. Nah gitu. So ya semua itu tentang misteri sih, namanya juga hidup ya. Kalau kamu memang orang yang tulus, kamu memang orang yang baik, kalau memang kamu seperti itu, siapapun itu semakin hari pasti akan semakin sadar kamu tuh pantas untuk dicintai gitu. Jadi orang inilah yang semakin sayang sama kamu, sebenarnya seperti itu. Nanti ya kita lihatlah siapa sebenarnya ini ya, si Sergio ini. Ini Yolanda yang mana ini ya? Oke, kita lihat. Nah, kabar yang akan datang juga tentang orang yang pernah beranjak pergi ya, atau dia pernah begitulah tidak komunikasi dengan kamu. Tapi kan kalau di tarot ini beberapa kan ada energinya yang benar-benar nyata, tapi ada juga yang benar-benar abstrak gitu. Jadi kalau yang nyata itu ya bentuknya ada nanti komunikasi atau pertemuan beberapa, tapi ada juga yang abstrak. Jadi kalau abstrak itu ya seperti keadaan dalam batin itu bisa kamu rasakan, keadaan dalam mimpi itu bisa kamu rasakan gitu ya. Dan ya energi yang nyata itu bisa juga di sosial media sih ya, karena kalau benar-benar dari sosmed itu kan berarti ada interaksi yang benar-benar dari dia dan kamu gitu kan. Tapi kalau misalnya dari mimpi, dari batinnya gitu ya, itu yang abstrak memang gitu. Jadi kamu harus benar-benar gunain intuisimu. Nah misal kalau kamu ngerasain di batinmu
tentang keadaan dia di sana yang tidak baik-baik saja, atau kamu bermimpi apa gitu ya. Coba kamu lihat energinya di tarot, atau kamu lihat bisa di general, bisa di personal gitu. Maksudnya biar ini aja sih, ngeyakinin intuisimu. Kan intuisi aku kayak gini loh. Menurut aku ya, si Rudolfo ini gini. Si Rosalinda itu kayak gini. Nah, ya udahlah aku cek aja energinya. Kalau sesuai dengan intuisimu ya itulah jawabannya. Jadi kita tuh hidup di dunia ya, kita harus pelajari memang petunjuk-petunjuk dari semesta. Terkadang di situ ada sejuta rahasia ya. Ada banyak rahasia yang bisa terpecahkan. Oke. Dan di sini kabar yang akan datang ya, bisa tentang kehidupanmu yang akan semakin lebih menarik nantinya ya. Mungkin nanti ke depannya rezekimu atau kerjaanmu, bisnismu, atau apa yang kamu impikan satu persatu akan terwujud. Ingat ya, satu persatu, jadi nggak sekaligus. Karena di sini aku ngelihat lagi energi tentang kesabaran ya. Meskipun kamu udah pernah sabar, tapi Tuhan kayak nguji kamu lagi untuk lebih sabar. Kayak misalnya nih si Rudolfo ini ya, si siapa nih, Yolanda ini misalnya, nanti bakalan mendekat ke kamu. Nah itu kan energi dia setengah-setengah gitu loh, perlahan. Nah itu buat menguji kesabaranmu juga, termasuk dengan cita-cita kamu atau impianmu atau apa, itu ya satu persatu baru terwujud. Tapi kamu semakin keren sih, terutama ya mungkin tahun 2022 ini nantinya. Kamu makin menarik ya. Jangan-jangan kamu nanti makin cantik, makin tampan kah, makin kece, makin keren aja gitu. Aku lihat seperti itu. Cuma di sini ada nanti orang yang memperhatikan kamu, ya, bisa dia atau siapa ini. Dia akan memperhatikan kamu, terus dia akan melihat, ya salut aja gitu sama kamu. Aku salut deh sama kamu. Kan waktu itu aku pernah nyakitin kamu nih. Tapi sekarang kamu udah bangkit gitu. Kamu udah lebih bahagia sekarang. Atau nanti nih rezekimu atau kerjaanmu atau apa tuh ada perkembangan dan dia nggak nyangka, oh ini kamu nih orang yang pernah aku sakiti ya, kamu bisa bangkit dan berkembang, bahkan kamu bisa maju gitu ya. Banyak yang salut denganmu, banyak yang kagum dengan kamu, dan di sini akan ada orang yang tahu diri ya, kayak ya memang aku pernah sepele, pernah merendahkan kamu, atau aku pernah menyakiti kamu. Tapi sekarang ya, hidup itu kan berputar. Kamunya yang tadinya biasa aja, sekarang kamu luar biasa. Atau nanti kamu tuh luar biasa banget. Gitu. Dan ini ada muncul lagi tentang energi ketertarikan seksual ya. Jangan-jangan memang seperti itu loh kak, kamu entah makin seksi nantinya ya, makin kece. Kan seksi itu nggak harus dari pakaian ya, cuma perkembangan hidupmu nanti membuat kayak orang pengen gitu sama kamu ya. Entah dia atau siapa, kayak pengen aja deket kamu. Auramu semakin terpancar lebih baik nantinya gitu. Dan di sini dia akan semakin sering memimpikan kamu, dia akan semakin sering mungkin hadir di mimpimu nantinya ya. Jadi kayak dianalisis aja gitu. Aku sebelum tidur nggak ada mimpin dia, aku sebelum tidur nggak ada mikirin dia ya. Misalnya nih, aku sebelum bobo nggak ada sama sekali kepikiran sama orang ini, orang aneh ini. Nah tiba-tiba aku mimpiin dia. Ada apa gerangan gitu. Nah memang dia di sana suka gitu sih sama kamu, atau nih orangnya masih sayang sama kamu atau semakin sayang, dan ada yang obsesi sama kamu. Kan kalau obsesi itu ya kak, udah bawa-bawa hasrat gitu. Jangan-jangan kamu mimpi tentang hasrat kali ya sama dia, entah udah terjadi atau nanti. Bisa aja nanti kamu mimpiin kayak lagi gitu-gitu ya. Nah dia yang gitu-gituin kamu gitu loh ya, seperti itu. Oke. Nah, Two of Cups. Ini ada Cancer ya, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius.
Aries, Leo, Sagittarius. Ini strong banget. Sagittarius ya. Cancer, Leo. Bisa energi saja. Baiklah. So, apa ya? Ini ada beberapa kalian yang memang bisa bersatu loh. Gitu. Ada yang bisa bersatu, Kak. Entah nanti kamu menerima kabar bahwasanya ada jalannya kalian bisa bersama gitu. Ada jalannya beberapa kalian. Apalagi kalau ngerasa kayak udahlah, kayaknya udah capek, udah lelah, nggak usah lah. Tapi ternyata nanti ada jalannya. Entah nanti ada kabar positif, tiba-tiba kayak oh dia mau ya berjuang, ternyata dia mau ya mendekat walaupun lambat gitu. Terus ada nanti petunjuk dari semesta tentang kayak ada aja gitu cara semesta membuat kamu terhubung lagi sama dia. Menghubungkan lewat batin itu ada aja, menghubungkan lewat mimpi juga mungkin ada, atau menghubungkan kalian lagi di sosmed itu juga ada, beberapa seperti itu. Atau kamu memang menemukan cinta sejatimu, kamu bersatu dengan cinta sejatimu itu ya. Walaupun ini berat ya, kayak ada siapa di sini ya, kayak ada si itu yang menghalangi atau siapa, atau ada tantangan, tapi bisa ternyata dilewati itu loh. Dan ini juga kabar tentang siapapun yang mempermainkan kamu, itu pada akhirnya nggak bisa lagi mempermainkan kamu. Jadi kayak hanya orang-orang benar, hanya orang-orang yang mau serius yang bisa dekat dengan kamu. Kalau orang-orang yang pelin-pelan gitu akan dijauhkan banget dari kamu. Itu. Dan di sini aku merasa hubungan yang menggantung, hubungan yang gak jelas gitu, ya. Itu ada kok kemajuannya, meskipun memang ini lelet banget ya. Cuma seperti aku bilang, ada jalannya kalian bisa bersatu. Entah siapa ini ya. Kamu mungkin nanti akan bersatu dengan seseorang, dan seseorang ini bikin kamu bahagia. Bisa aja kan si Rudolfo itu. Bisa si Marimar itu. Cuma kayak bagus aja momennya. Entah nanti benar-benar gak ada lagi yang mengikat, gak ada lagi yang menghalangi atau apa. Ya seperti itu sih. Dan ini mungkin terjadinya setelah melepaskan energi toksik, atau setelah melepaskan siklus hidup yang lama. Contohnya entah kamu atau dia ya, atau siapa gitu, ada seseorang yang benar-benar ya dia jadi terpisah gitu sama yang lain, kemudian dia bersatunya sama kamu, atau kamu yang seperti itu ya. Jadi kalian kayak menemukan jalan untuk bisa bersatu, atau memang ini cara semesta, pelan sih, perlahan banget, tapi sampai gitu, sampai bersatunya gitu. Dan kalian kalau mau ngelepas orang-orang toksik ya bisa sih, karena kan sebenarnya kalau mau bersatu dengan cinta sejati ya nggak boleh lah ada yang ganggu, ya kan. Ya cuma itu nanti ada sih jalannya. Siapapun yang menghalangi itu kayak nggak akan bisa. Kalau memang kamu akan bersatu sama dia ya tetap akan bersatu gitu loh ya. Oke, kita lihat ininya, outcome ya. Nah di sini tentang energi, tidak usah terlalu stres ya, tidak usah memikirkan ini dan itu ya. Tidak usah terlalu berlebihan berpikir. Kadang kamu tuh butuh loh jalan-jalan. Atau ngapain gitu ya. Kalau belum bisa jalan-jalan, kamu kan bisa ngelakuin sesuatu di rumah yang bikin kamu seneng, yang bikin kamu happy gitu. Ya kalau kalian pengennya hidup baru, hidup dengan yang lebih baik, ya kamu bisa sebenarnya gitu.
kalian yang pengennya seseorang yang lebih baik, sebenarnya kamu bisa afirmasikan itu, kamu bisa doakan itu. Atau memang kamu pengenkah si Rangga itu, si Sergio itu, atau si Rosalinda itu bisa menjadi lebih baik ya, tetap aja doain. Karena ini kembali lagi ada energi tentang kesabaran. Oke lah kalau misalnya kamu udah lama sabar, tapi sesungguhnya sabar itu nggak ada batasnya, say, ya. Cuma ya kembali ke persepsi masing-masing, ke pemikiran kalian masing-masing. Kalau menurut kamu ya udahlah, udah cukup sekian, and terima kasih, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau kamu rasa nggak apa-apalah, sabar aja lagi, ada kok jalannya, ikhlas aja lah jalaninya, nanti ketemu kok jalannya. Nah seperti itu ya, it's okay, nggak apa-apa ya. Terus di sini lakukanlah aktivitas yang positif supaya kamu tuh nggak hanya mikirin dia aja gitu. Takutnya kamu jadi kebanyakan mikirin dia, jadinya berimajinasi lagi tentang dia, takutnya malah berhalusinasi tentang dia gitu. Kemudian ya semua yang kamu lakukan selama ini itu semua kan udah diperhitungkan ya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kamu tinggal tunggu waktunya, kamu akan menuai kebaikan itu. Kayak misalnya orang itu tuh udah pernah menerima kebaikan kamu, ya orang itu bakalan datang sendiri kok untuk membalas kebaikan kamu. Ya entah siapa itu ya. Tuh. Dan di sini tentang cara kalian bersatu itu ya. Kan ini tadi ada kayak semacam energi, entah kabar nantinya yang membuat kamu berpikir bahwasanya oh ternyata ada jalannya ya untuk bersatu. Ya pelajarilah itu, petunjuk-petunjuk itu. Gunakan kata hatimu, intuisimu. Dengarkan setiap petunjuk ketika kamu berdoa. Ya sebenarnya sesimpel itu. Karena kalau memang kamu punya energi-energi baik, sebenarnya yang baik-baik itu akan mendekat ke kamu, entah siapapun itu ya. Bahkan di sini beberapa kalian bisa loh menerima mujizat ya, menerima semacam keajaiban gitu. Yang tadinya kamu rasa udah aku harus lepaskan, ternyata dia bisa dikasih untuk kamu gitu. Memang Tuhan atau semesta yang mendekatkan dia ke kamu. Jadi kadang kita kan merasa ya udah nggak mungkin lah, mustahil lah, bla 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 atau apa. Tapi ternyata nanti ada jalannya. Bahwasanya orang ini tujuannya akan ke kamu pada akhirnya. Gitu. Jadi tinggal kamunya aja yang menentukan kamu mau nggak sama dia. Seperti itu ya. Itu sih. So, ya beberapa kabarnya positif sih. Apalagi tentang bersatu itu, siapa sih yang nggak mau bersatu ya? Tapi ya dengan catatan kalau bisa dia menjadi lebih baik lah. Kalau dia hadir lagi tapi sulit menjadi lebih baik ya, mending pelan-pelan aja dulu, dipelajari aja dulu orang ini berubah nggak, atau ya gimana. Nanti kalau memang benar-benar ada perubahan menjadi lebih baik atau gimana meskipun lelet ya, itu semua terserah kamu mau nerima dia atau enggak gitu ya. Oke. Baik, aku kasih huruf dulu ya. Hurufnya dulu say. Ya. Nah, ini ada C, ada T, M, U, H, I, E, Y, V, A, J, K, S, L, G, N. Nah, ini ada O,
sama F. Terus aku kasih angka ya, angka. Nah, aku buka dulu nih. Aku taruh di sini. Ya, cukup. Ini ada 31 ya, 31, 25, 20, ada 2, 5, 29, 15, 8, 18, 11, 10, 3, 14, 21, 4, 26, 12, 23, 1, dan 9. Oke, sampai di sini dulu ya, say. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.